Oke. Jadi balik lagi ke channel YouTube-nya Sinonim Konsultan. Kali ini kita ada topik yang sangat menarik karena memang ini tutorialnya kalau di YouTube ya. Itu memang tidak ada ataupun kalau ada yang ketemu tuh sangat langka. Jadi ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menambahkan KBLI 47221 perdagangan eceran minuman beralkohol. Jadi KBLI ini nih KBLI yang sangat dibatasi dan diawasi secara ketat serta teratur ya. Nah, kita lihat regulasinya terlebih dahulu. Jadi ruang lingkup KBLI 47221 itu ada 3 ya. Itu perdagangan eceran minuman beralkohol golongan A, lalu golongan BC, lalu golongan TBB ya, toko bebas B ya. Kita lihat dulu di sini. Ruang lingkup ini ya, memang untuk KBLI ini dia hanya bisa skala usahanya usaha menengah dan usaha besar. Nah, 2 usaha ini berarti harus non UMK ya, harus non UMK. Lalu kemudian kita lihat ini kan KBLI-nya kan perdagangan eceran nih 47 kan. Lalu dia tidak boleh digabung dengan KBLI perdagangan besar ya. Yang 46. Udah non UMK. Kemudian dia harus menengah dan usaha besar. Kalau menengah ini di atas 5 miliar. Kemudian dia tidak bisa digabung dengan KBLI 46. Yang perdagangan besar, misalnya perdagangan besar alkohol ya, jadi distributor alkohol dia nggak bisa. Jadi perdagangan eceran ini kan kayak toko alkohol. Nah, toko alkohol dengan distributor alkohol tidak bisa digabung menjadi satu akun OSS karena memang 46 dan 47 kan nggak bisa digabung jadi satu. KBLI yang lainnya juga sama. Tapi kita bahas yang spesifik dulu, KBLI 47221 ini perdagangan eceran. Kalau yang golongan B dan C dia juga sama, skala usahanya usaha menengah dan usaha besar. Tingkat resikonya tinggi, jadi nanti keluarnya izin ya. Kalau menengah tinggi kan masih sertifikat standar. Lalu yang TBB juga sama, usaha menengah dan usaha besar. Kemudian tingkat resikonya juga tinggi. Kita langsung coba tutorialnya. Jadi ini tutorialnya ini hanya sebagai contoh ya, biar teman-teman ada gambaran. Kita pastikan memang kita sudah non UMK ya. Non UMK ini aku coba yang di non UMK badan usaha. Kemudian KBLI-nya juga tidak ada KBLI yang 46 ya. Ini karena aku mau masukin KBLI yang 47 kan. Tapi kalau yang KBLI yang lainnya seperti industri, yang penting jangan 46 lah, itu nggak ada masalah ya. Kita langsung coba. Ini langsung masuk ke perizinan berusaha di pengembangannya. Udah di pengembangan kayak biasa. Kita tambah bidang usaha. Nah, dipilih bidang usaha. Ini kan karena kalau teman-teman memang dari awal udah fokus tambahin di aktenya itu sebagai utama, nanti pilih utama ya, dia langsung keluar tuh pasti 47. Nah, karena ini aku sebagai contoh masukin ke pendukung, baru masukin KBLI-nya 47221. Nah, ini perdagangan eceran minuman beralkohol, pilih. Kemudian ruang lingkup kegiatannya itu teman-teman mau pilih golongan A, B, dan C atau yang TBB. Ini aku coba tes yang golongan A. Lalu klik perdagangan eceran minuman keras atau beralkohol. Nah, di sini memang muncul notif ya, karena memang KBLI ini sangat dibatasi dan diawasi secara ketat. Ya. Lalu kita klik simpan. Ini penginputan KBLI seperti biasa. Jadi apakah sudah memiliki perizinan berusaha? Pastinya belum. Kemudian NPWP
NPWP berbeda atau cabang. Kalau memang NPWP-nya beda untuk usaha ini, pilih berbeda. Kalau tidak, ya tidak. Lalu nama usaha kegiatan kita kopas dari sini. Oke, jadi disclaimer sekali lagi, ini sebagai contoh ya, video tutor ini biar teman-teman ada gambaran bagaimana cara menambahkan KBLI 47221 itu di OSS. Selama ini kan memang tidak ada ya tutorial yang mengajarkan ini. Ini misalnya usahanya sama, lokasinya pilih ya. Oke, kita coba upload Polygon lagi. Kalau RDTR-nya memang masuk kawasan industri, masuk kawasan industri. Kemudian kita cek RDTR dan kegiatan. Nah, di sini karena ini kita lihat ya, regulasinya dia usaha menengah. Usaha menengah itu dia modalnya di atas 5 miliar. Ini kalau kita isi ya, contohnya misalnya 5 miliar pas deh. Waktu kita validasi risiko pasti dia nggak mau. Ada muncul notif. Nah, ini muncul notif karena memang nggak bisa ya, skala usaha Anda adalah kecil, Anda tidak dapat melakukan, Anda tidak dapat melanjutkan pengisian data usaha ini. Perbaiki permohonan. Dia harus di atas 5 miliar. Ini kita ganti aja ujungnya jadi 1. Lalu kita klik validasi risiko lagi. Nah, ini baru bisa ya. Skala usaha Anda atas kegiatan ini adalah menengah. Tingkat risiko kegiatan usaha Anda adalah tinggi ya. Memang skala usahanya harus menengah. Di bawah menengah itu nggak bisa, nggak divalidasi nanti. Dan karena ini memang tingkat risikonya tinggi. Tambah produk jasa. Misalnya produk minuman beralkohol golongan A. Ini misalnya omset per tahun ya, contoh ya. Oke, baru kita centang kayak biasa. Kita centang lagi. Sudah masuk di sini, datanya udah lengkap. Ini kita centang lagi, lalu klik selanjutnya. Oke, udah di halaman beranda. PKKPR-nya juga udah terbit otomatis, lalu KBLI-nya sudah muncul di sini. Nah, jadi kalau KBLI-nya sudah muncul di halaman beranda tapi kita belum klik proses perizinan berusaha, dia tidak akan tercetak di NIB ya. Jadi kita harus klik dulu proses perizinan berusaha. Ini kita pilih sudah, lalu SPPL. Ini kita centang lagi, kemudian klik lanjut. Ini kita centang, kemudian terbitkan perizinan berusaha. Oke, sekarang KBLI-nya sudah tercetak ya di NIB, sudah tampilan seperti ini. Nah, kita lihat dulu, kita coba unduh NIB. Nah, kita lihat
KBLI-nya sudah masuk dan tercetak di NIB. Nanti teman-teman bisa tinggal download saja ya. Ini 47221 perdagangan eceran minuman beralkohol. Ini sudah NIB sudah terbit. Kemudian di sini halaman beranda sudah muncul. Nah, di sini karena tingkat resiko kegiatan usahanya adalah tinggi, jadi teman-teman mesti di pemenuhan persyaratannya ya. Di sini nanti izinnya terbitnya akan seperti ini. Ini sudah ada nomor izinnya, tapi memang belum memenuhi persyaratan ya. Nah, ini KBLI 47221 perdagangan eceran minuman beralkohol. Status izin terbit dalam rangka percepatan dan belum memenuhi persyaratan. Nah, di sini kalau perdagangan eceran minuman beralkohol itu lembaga verifikasinya dari Kementerian Perdagangan dan masa berlakunya hanya 3 tahun saja ya. Ini coba kita lihat gimana tampilan dari pemenuhan persyaratannya setelah KBLI-nya terbit. Nah, di sini ini surat keterangan nama izinnya ya, surat keterangan pengecer minuman beralkohol golongan A, karena kita pilih ruang lingkupnya yang golongan A alkoholnya ya. Untuk golongan A, B, dan C itu teman-teman bisa cari definisinya di Google juga banyak ya. Nah, di sini kita lihat data persyaratan. Nah, kalau formulir pemenuhan yang lainnya, ini kan biasanya kan di sini kan ada tombol upload ya. Tapi karena memang kita sekali lagi kita ingat regulasinya dibatasi dan diawasi secara ketat, jadi memang teman-teman mesti, ini karena kewenangannya Kementerian Perdagangan, tapi turunannya itu biasanya Dinas Disperindak ya. Itu teman-teman bisa konsultasi terlebih dahulu ya tentang misalnya draftnya sudah masuk nih di OSS. Nah, teman-teman bisa konsultasi ke instansi tersebut kan untuk mungkin bisa secara manual ya, karena di sini nggak bisa diupload ya. Seharusnya di sini bisa diupload, tapi karena regulasinya dibatasi dan diawasi secara ketat, jadinya di sini nggak bisa diupload. Kemudian perizinan berusaha tempat, ini misalnya teman-teman toko atau supermarket atau hypermarket gitu kan, lalu surat penunjukan dari distributor atau subdistributor minuman beralkohol sebagai pengecer minuman beralkohol. Karena kita pengecer, kita ada kita ada surat penunjukan distributor ya. Nah, di sini kalau dari ininya kan silakan mengunduh template lampiran data teknis, klik di sini. Nah, ini tadi aku sudah unduh, ini bentuknya seperti ini sih lampirannya, lampiran yang memuat data teknis surat keterangan pengecer minuman beralkohol golongan A ya. Ini nama gerainya mungkin nama gerai atau toko teman-teman, kemudian KBLI 47221 ya, ruang lingkupnya kita yang perdagangan eceran minuman beralkohol golongan A, ini jenis minuman beralkohol golongan A, wilayah pemasaran mungkin teman-teman Kalimantan misalnya, ataupun di Jawa ataupun di Sulawesi ya. Nah, daftar perusahaan penunjuk, distributornya, kemudian nomor, tanggal sampai dengan itu. Nah, ini kayaknya yang harus kita lampirkan. Source-nya mungkin ini diupload ya di sini ya, cuman karena ini diawasi dan dibatasi, jadi mungkin teman-teman bisa manual dulu atau offline dulu ke instansi terkait ya. Kalau kita lihat di menu pelacakan itu dia kewenangannya, kita lihat ini kewenangan dari surat keterangan pengecer minum beralkohol golongan A, ini Kementerian Perdagangan ya, Menteri Perdagangan. Nah, atau Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Biasanya kalau perdagangan itu kan mungkin kalau kita turunannya kalau di daerah provinsi itu kan biasanya Disperindak ya, Dinas Perdagangan. Nah, itu mungkin juga bisa konsultasi ke sana dengan membawa data-data ini tadi ya, lampiran ini dan dua dokumen ini ya, yang surat penunjuk dari distributor minuman beralkohol dan perizinan berusaha yang hypermarket. Nah, seperti itu.
Oke, jadi seperti ini dulu tutorialnya. Mungkin semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran ya bagaimana cara menambahkan KBLI 47221 perdagangan eceran minuman beralkohol. Jadi kalau teman-teman suka dengan videonya, mungkin bisa like, bisa share, dan jangan lupa subscribe, dukung terus video ini. Jadi misalnya kalau ada iklan yang muncul ya jangan di skip ya. Oke, begini dulu videonya, nanti kita lanjutkan untuk video-video menarik lainnya. Terima kasih.